Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Kitab Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Qala al-muallifu al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Sedanten para bapak, para ibu, adik-adik sekalian kang mugi-mugi angsal rahmati Allah Subhanahu wa taala. Didadosaken sedanten tiang-tiang ingkang dipilih dados umat pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kesehatan ini, melanggengkan kebahagiaan ini sampai kelak Allah mengambil kita dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi di dalam bab sabar hadis ke-27. Radhiyallahu anna wa ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Riwayat saking Suhaib bin Sinan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan sekali keadaan orang-orang iman. Sesungguhnya setiap keadaan, semua keadaan orang beriman itu khairun, walaisa dzalik, tidak ada yang selain khairun, semua khairun. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Maka in asobathu, maka ketika seseorang itu mendapat dharra'u, sarra'u, mendapat kelapangan, mendapat kenikmatan, maka syakara, maka ketika dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik. Maka dan ketika dia mendapat dharra'u, kesusahan, ya sabara, maka dia ketika sabar, fakana khairullah, maka itu baik bagi. Maka ketika kita pertimbangkan, bandingkan antara Allah Ta'ala memberikan kita nikmat
dan Allah Ta'ala memberikan kita musibah, ternyata kira-kira luwe kata pundi? Kita angsal nikmat nopo kita angsal musibah? Nikmat. Wa in ta'uddu tallahi la tuhsuha. Entawani Gusti Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Terus nikmati pangeran niki kita ambil contoh yang mudah mawon. Di dalam diri kita itu sudah ada berapa kenikmatan yang Allah berikan. Di dalam tauhid Allah Ta'ala itu ketika menciptakan apapun tidak ada yang pernah sia-sia. Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu apapun tidak ada yang pernah sia-sia atau bahasanya nganggur. Di dalam diri kita saja kira-kira apa yang nganggur dalam diri kita apa? Sing boten kanggo nopo? Awake mriki niku lho mulai rambut sampai sikil sing nganggur nopo? Sing boten ten manfaate nopo? Wonten. Wonten. Meripat jenengan meripat mriki kali lek misal kali niki won didol siji jenengan purun mboten? Nopo kan gak ada kali, ngoten bahasa iki. Kaya jenengan gak ada sepeda kali, jenengan butuh, jenengan sadis tunggal, eman mboten? Eman mboten? Sepeda? Mboten, sepeda wong kali kok. Mobil kali, jenengan sadis tunggal mboten eman. Tapi meripat kali di sadis tunggal napa? Eman napa mboten purun blas punan? Mboten purun. Meskipun butuh yotro boten kira ngedol. Dan iku lho nikmati pangeran ngoten niku boten saged dibandingkan kali musibah sing diparingi Gusti Allah. Boten sebanding ngoten. Kathah kenikmatan sing wonten yang kita bawa setiap hari di dalam fisik kita yang ternyata kita ini sangat berat ketika itu hilang. Nah, maka Allah Ta'ala itu tidak pernah menciptakan sesuatu apapun yang sia-sia atau nganggur. Semua ciptaan Allah pasti bermanfaat. Beda dengan ciptaannya menungso benten. Menungso sepeda iki duduk krono bodine sing gara iso mlaku, tapi mesine tok. Bodine iku damel napa? Cek ketok ketinggal api kan, biar kelihatan bagus, lebih mahal, sepeda lebih mahal, lebih bagus bodinya, karena lebih mahal. Mahalnya bukan mesin, tapi di bodi yang paling utama. Model koyok Rossi, wah sepeda ini larang nih. Sing cc ini sampai 1000 larang tambah. Niku kan hanya, tapi lek melampai dengan sepeda sing cc Piroi tetap melaku sepeda mulai sepeda listrik melampau mboten cc ini. Listrik sepeda listrik wonten cc ini mboten. Mboten enten melampau mawon. Napa mesin ini kan hiasan lintune niku yang lain selain mesin itu hiasan. Tapi dalam diri kita tidak ada hiasan ternyata semua itu kebutuhan. Napa mawon tutupe meripat jenengan kinten niki hiasan napa kebutuhan? Tutup niki lho. Hiasan apa kebutuhan? Kebutuhan. Mboten enten tutupe kelilipen tok mboten. Mboten saged tilem, mboten saged merem. Wong niki ancen sanes hiasan tapi mboten ketika ini tidak ada terlihat jelek. Jadi Allah menciptakan kebutuhan sekaligus sebagai hiasan. Ketika Allah Ta'ala menciptakan telinga ini orang mendengar itu karena pemberian Allah apa karena telinga? Misal orang tidak ada telinga niki, tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk mendengar, bisa napa boten mendengar? Bisa. Tapi apik boten? Ngoten lho. Niki roto apik boten? Boten. Boten pisan nggih. Berarti kebutuhan sekaligus sebagai hiasan. Agar orang itu
berpikir dengan logika. Allah Ta'ala damel niki kersane menungsone mikire logika. Oh, arek iki krungu soalé ana kupingi. Tapi Allah Ta'ala bisa menciptakan pendengaran tanpa telinga. Tapi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu juga dengan kersane masuk akal, ngoten lho. Oh, berarti wong iki duwe lisan, iso ngomong soale wonten lisan. Tapi misal menungso boten gadah lisan, saged boten lek pangeran ngersakaken ngomong? Saged. Wong pangeran niku sing maringi. Maka pemberian pendengaran, penglihatan, berbicara itu kita tidak sadar bahwa itu adalah pemberian. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan kapan teko iso ngomong boten nate. Boten nate kita ini ngerasa kapan ngomong krungu ngoten. Moro-moro iso ngomong lari alit iki lho mboten kira krasa kapan tekone mboten nenten. Nggih. Dados alat-alat telinga, mata itu adalah wasilah yang menjadikan kita bisa berbicara. Tapi bukan penentu kita bisa berbicara. Wonten tiyang sing gadah meripat, punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang yang punya lisan, mulut, bibir tapi tidak bisa berbicara. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu menaruh kenikmatan di dalam telinga, yaitu untuk mendengar. Itu kenikmatan yang tidak bisa kita tukarkan ternyata. Kita di dalam tubuh kita punya ginjal 2 kan, ngoten. Ginjal kali niki lek disades tunggal purun mboten? Larang ternyata ginjal. Ternyata penjual ginjal ku mahal. Padahal orang masih hidup meskipun lemah tapi mboten kira purun ngedol ginjal. Wah, ya opong dol ginjal, eman ta, yo eman nemen ternyata. Padahal dibeli miliaran pun tidak mau. Itulah bukti bahwa pemberian atau ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita itu selain bagus juga tidak bisa ditukar dengan tidak bisa tukar dengan ya. Maka dari itu ketika orang membandingkan antara nikmat dengan musibah, ternyata jauh sekali. Kenikmatan jauh diberikan oleh Allah daripada musibah. Dalam musibah Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ketika Allah berbicara tentang nikmat, Allah Ta'ala berbicara tidak bisa kamu menghitung nikmatku. Tapi ketika Allah berbicara musibah, Allah Ta'ala mengatakan, saya tidak akan memberikan kamu beban yang di luar batas kemampuanmu. Niku lho, rahmati pangeran ngoten. Kalau berbicara nikmat, Allah Ta'ala tidak pernah menghitung, tidak pernah kalkulasi sapiro nikmatmu sing tak kei boten. Tapi ketika berbicara beban, Allah Ta'ala memikirkan kita. Kita diberikan beban sesuai dengan kemampuan. Mongko wonten tiyang nun sewu sampai bunuh diri karena tidak beban boten kira niku secara akal boten pasti mampu. Wong Ta'ala dipun dawuh la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Lek wonten sampai tiang bunuh diri lah niku boten kira gara-gara beban boten. Ketika orang niku berpikir tentang musibah yang besar, maka pikiran dia kosong, setan melebet dan meriku. Setan itu masuk ke dalam pikiran-pikiran orang yang kosong, ngelamun ngoten nggih. Masuk, ayo wis gawe opo urip pun. Bebanmu koyok ngene akene wis mencolot. Oh. Ten Malang kan mencolot kalau nggih. Ten niku jembatan napa niku? Suhat nggih insyaallah. Mencolot. Lari mahasiswa nggih. Napa bebane arek umur mahasiswa niku napa? Dibanding jenengan bebane kata pundi? Napa niku orang bunuh diri niku mboten kuat iman napa karena beban yang besar? Mboten kiat iman, mboten sanes beban. Wonten umur 80 bebane kata nggih semangat uripe. Lah niki sik mahasiswa, bebane napa?
Sampun wani mencolot pun anas. Pun sia-sia amale pun ketika orang sudah bunuh diri niku amale pun sia-sia. Dia tidak berarti dia tidak pernah mengaji, tak mboten nate derek ngaji lek won derek ngaji santri mboten kira santri bunuh diri mboten kira. Tiyang sing aktif ngaji mboten kira sampai ngelakoni niku ngoten bahasa nggih, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya seorang santri tidak kuat beban bunuh diri, mboten. Tidak pernah itu terjadi. Kenapa? Karena dia sudah dimasuki oleh ilmu-ilmu kebaikan. Mugi dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kita, anak-anak turun kita, mugi diselamatkan dari orang yang tadi itu dikatakan putus asa dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh lebih besar dibandingkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mendapat musibah apapun itu, kemudian dia bersabar, maka Allah taala mencatat kebaikan baginya. Maka bersyukur ini kita mulai dari hal-hal kecil. Agar terbiasa bersyukur dimulai dari hal kecil. Nabi menganjurkan ketika selesai makan, bangun tidur niku nikmat ternyata. Soalnya wonten tiyang turu tapi wis dak tangi kan ngoten. Makane diutus waos, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena orang tidur itu dia tidak tahu, dia tidak sadar ketika diambil ya wis dak ero ngoten. Ya, itu kita mulai hal kecil setelah selesai makan. Alhamdulillahilladzi. Selesai makan apa ya Allah? At'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Niku memulai bersyukur dengan hal-hal kecil yang terjadi kepada diri kita. Kemudian hadis selanjutnya wa an Anasin radhiyallahu an qala lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'awah ya abata jannatul firdausi ma'wah ya abata ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum antahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba rawahul Bukhari. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan tentang ketika Nabi Muhammad merasakan berat ketika sakaratul maut. Jadi Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, seperti inikah rasanya sakaratul maut? Padahal ini Nabi Muhammad merasakan sakit ketika sakaratul maut. Padahal malaikat Israel berkata, wahai Rasul, ini adalah satu-satunya sakaratul maut yang saya paling pelan mengambil jenengan. Tapi Nabi Muhammad masih mengatakan, begini sakitnya sakaratul maut. Insyaallah. Tapi hadis yang wonten hadis sing masyaallah teksnya lupa yang artinya ngeten. Ya Allah, jenengan Nabi berkata ketika sakaratul maut, jenengan tumpahkan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Nah, niku hadisnya ketika dalam pandangan hadis, hukum hadis, niku hadisnya antara sangat lemah, sangat doif dengan maudhu.
Tapi misal Nabi tidak mengatakan itu pun Nabi sudah sangat sayang kepada umatnya, ngoten lho. Hadis itu ngoten nggih, yang mengatakan bahwa Nabi menanggung semua sakaratul maut umatnya, dan ketika umatnya sakaratul maut semua mudah. Niku hadisnya antara doif, lek wonten ilmu hadis wonten sahih, wonten hasan, wonten doif, wonten maudhu. Hadis ini sangat doif, antara sangat doif dengan maudhu. Maudhu niku palsu. Tapi misalkan Nabi memang boten dawuh ngoten, tapi Nabi sayangi ten umat itu pun nemen ngoten, Pak. Tidak perlu ada kalimat itu, Nabi sudah sangat sayang, cinta kepada umatnya. Yang intinya sakaratul maut wonten tiyang waduh wong iku matine gampang. Gampang kan dalam logika kita, tapi sakitnya sama, sakit. Wong Nabi mawon sakit. Nabi itu sebelum wafat, Nabi itu merasakan sakit, merasakan gerah-gerah sakit nggih. Pak Nabi ketika ada sahabat penjenguk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sedang memakai selimut. Selimutnya Nabi Muhammad dipegang niku panas. Saking teko panasnya Kanjeng Nabi pas niku. Berarti Nabi akhirnya sahabat bertanya, jenengan kok sangat panas ngeten Kanjeng Nabi? Ini adalah yang akan menambah kenikmatan ketika sudah meninggal. Adalah sakit yang luar biasa. Wonten kadang tiang badhe sedo, ada Masya Allah lorone nemen ngoten nggih. Akhirnya wafat. Itu bisa menggugurkan beberapa dosa. Itu intinya orang meninggal niku, ketika orang meninggal dalam keadaan sholat itu baik. Tapi orang meninggal tidak dalam keadaan sholat juga tidak mesti dia tidak baik, ngoten. Oh berarti ki wafate pas turu, waduh elek berarti. Oh boten. Boten nggih. Oh iki wafate pas numpak sepeda terus wafat berarti elek, boten. Kebiasaane sepedaan berarti waduh ditepak-tepakno ngoten nggih. Orang meninggal dalam keadaan sujud itu baik. Tapi yang meninggal tidak dalam keadaan sujud juga tidak pasti dia jelek ngoten. Tidak, boten ukuran. Tapi dungane mriki donga mati pas salat, mati pas ngaji. Tapi yang meskipun tidak wafat dalam keadaan itu juga tidak dijamin dia baik, dia jelek ngoten. Itu sami mawon. Yang intinya penjelasan ini sakaratul maut itu semua merasakan sakit. Sakit yang mana orang tidak tahu sakit itu, ngoten nggih. Wong boten krasa, tapi ketika ditarik ruh niki sing dipisah bukan kulit dari badan tapi ruh dari badan. Ruh niki mulai sikil sampai sirah niki wonten ruhe, ditarik ngoten, lorone mulai nisor kan. Ditarik ini ku mendur, sikil tarik ngoten nggih. Sampai medal ten sirah, boten ditarik menisor, tarik mendur bahasane ngoten. Nggih, boten mulai endas sampai sikil boten. Nek tiyang sakaratul maut, lek pun sikile adem berarti sikile pun mati. Wonten adem besi anyep. Nggih. Nuntun tiyang sakaratul maut niku boten usah dawa-dawa kan perintah. Cukup Allah. Terus pas kadang tiyang ini ngeten nggih. Ketika derek nuntun sakaratul maut, terus orang yang sakaratul maut tidak bisa mengucapkan, meniru apa yang dia omongkan. Boten ngomong Allah mek akhirnya wong cerita yo waduh wangil kon maca Allah. Wis iki wis jan suul khotimah temen wis cek gampange suul khotimah. Lek macane ten ati ya napa? Trima napa mboten? Nrimo. Mosok kudu dik lambe ngoten nggih mboten. Nggih. Gara-gara ceritane masyaallah punan nggih. Dituntun Allah, padahal mek titik lafate Allah. Iku ndak iso nirokno. Sakaratul maut boten gampang nggih lek sak mangke nuntun Allah. Sakaratul maut boten gampang nggih. Dia sudah merasakan sakit tadi niku lho. Ya. Nah, hadis niki menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika sakaratul maut.
Akhirnya Sayyidah Fatimah berkata wa karba abata ngoten. Cek sakit dengan ini koyok sambate sakit temenan nggih, sakit temenan nggih, Bah, sakit temenan nggih. Padahal Nabi niku Sayyidah Fatimah ketinggal Kanjeng Nabi kok sakit temen ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab sabar berarti kan niki. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini tidak ada karbun kesakitan setelah hari saya meninggal. Nabi Muhammad jawabnya, setelah ini ayahmu wahai Fatimah tidak akan merasakan kesakitan kembali. Ini adalah kesakitan terakhir. Maka maka ketika Nabi Muhammad wafat, qalat maka Sayyidah Fatimah berkata, ya abata, wahai ayahku, ajaba rabban da'ah, kamu telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abata, wahai ayahku, jannatul firdausi ma'wah, jannah surga firdaus adalah tempatnya. Ya abata ila jibrilanan kepada malaikat Jibril akan saya sampaikan salamnya. Nabi wafat hari Senin, kemudian di dalam riwayat mengatakan Nabi wafat niku Senin siang, Senin siang nggih. Siang niku lek ten Indonesia jam pinten? 10 sampai berapa? 12. Sampai 12 antara niku. Nabi wafat ketika siang hari, maka di dalam banyak orang mendengar Nabi Muhammad selisih antara wafat Nabi Muhammad dengan dikuburkan Nabi Muhammad 3 hari. Padahal sunnahnya orang wafat segera dikuburkan. Tapi orang menghitung, kalau menghitung hari, Nabi Muhammad 3. Nabi Muhammad di wafat Senin, dikuburkan Rebu. Tapi Seninnya, Senin siang wafat, dikuburkan Selasa malam Rebu. Wong hitungi Rebu akhirnya. Padahal hitungan Hijriah kan, hitungan kan mulai maghrib niku sudah sampun pindah hari. Samakin Jumat, nanti maghrib sudah Sabtu. Kalau hitungan Hijriah niku Sabtu, mungkin maghrib niki loh sudah Sabtu. Maka orang mengatakan malam Sabtu. Maka ketika dihitung jam, Nabi misal wafat jam 11 atau 12, niku 12 siang Senin ke 12 siang Selasa, niku berarti pinten jam? 24 jam. Kalau dihitung jam ternyata boten lami, ngoten lho nggih. 24 jam antara Senin jam 12 sampai Selasa jam 12. Nabi dimakamkan antara jam 8 malam, ya sekitar jam 8 ngantos jam 12 malam. Berarti dihitung jam 12 siang ke jam 9 malam anggap ya. Niku berapa jam? 6, 7, 8. 8 tambah 12 berapa? 8 tambah 24, 34 ya, 34 jam. 8 ke 24, 34, 34. 32, nggih, 32 jam. Ternyata Nabi wafat sampai dimakamkan, kalau dihitung jam ternyata boten lami, hanya 32 jam sekitar, boten pas sekitar. Tapi kalau menghitung hari, Nabi wafat 3 hari dimakamkan. Wafat Senin dimakamkan Rabu, hitungan hari 3. Tapi hitungan jam hanya 32 kira-kira perkiraan, sekitar 32 jam. Berarti boten sampai 2 hari, hanya 1 hari setengah. Nabi lama dimakamkan itu sebabnya diantaranya adalah karena sahabat ini bingung. Nabi wafat ini kacau, pikiran sahabat ini bingung. Sekelas Sayyidina Umar pun beliau tidak percaya ketika Nabi wafat. Yang terlihat kuat ketika Nabi wafat adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau pun masih bingung. Padahal sudah terlihat sangat menerima.
Sahabat lainnya bingung, ya apa iki? Dikuburno ya apa iki? Dikafankan dengan apa? Dengan kain kafan biasa apa bagaimana? Apa dengan bajunya? Ini Nabi Muhammad ngoten. Nggih. Pantese ya apa ngoten lho nggih. Apa dibingungi pantese napa niki sing wafat Nabi ini. Akhirnya bingung sahabat karena bingung ditinggal Nabi masih nanti dikuburkan. Dikei kafan ya opo pantese Kanjeng Nabi ya napa kan ngoten nggih. Nah, akhirnya lamanya itu sampai 30 sekitar 32 jam. Akhirnya ketika Nabi wafat falamma dufina, maka Nabi dikuburkan oleh sahabat. Di antara yang menguburkan Kanjeng Nabi adalah sahabat Anas bin Malik. Dikuburkan ini maksudnya ketika diuruk. Kanjeng Nabi ketika tanahnya, kuburannya selesai disiapkan, kemudian badai diuruk, mau diuruk. Sayyidah Fatimah niki dawuh, atobat anfusukum antahsu ala Rasulillah at-turaba. Sayyidah Fatimah dawuh, kamu semua yang menguburkan ini kok bisa sampai hati memendam Kanjeng Nabi di dalam tanah, kok nutuk awakmu ya ngoten Mas Jawa ning. Kok iso mampu awakmu iki nguruk kuburan Kanjeng Nabi ngoten. Yang termasuk sing apa niku sing balik akan lemah ten kuburan niku sahabat Anas bin Malik. Jadi Fatimah, kok awakmu kok nutuk, kok sampai hati kamu ini nguruk tanah nang kuburan Kanjeng Nabi. Saking teko susahe Sayyidah Fatimah delok sahabat Kanjeng Nabi diuruk kok iso sahabat iki. Dalam riwayatnya saya Anas bin Malik jawabe ten atinya ten, bagaimana saya tidak mampu untuk memendam Nabi Muhammad di dalam kubur, karena kenapa? Karena ini memang perintahnya Nabi Muhammad, maka saya bisa melakukan itu. Padahal sahabat Anas bin Malik ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam hal ini kesabaran Nabi Muhammad ketika dikatakan oleh Fatimah laisa ala abiki karbun badal yaum. Nabi Muhammad dawuhne pas sakaratul maut, setelah ini tidak ada lagi kesusahan bagi ayahmu. Niku termasuk salah setunggale kesabarane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang intinya bagaimana sakaratul maut itu siapapun pasti akan merasakan sakit. Siapapun sakit sakaratul maut pasti dirasakan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sebelum meninggal repot, koyo susah. Ada yang sebelumnya sakit ya, kemudian meninggal. Ada yang ketika malam hari tidur tiba-tiba malam terbangun, tidak terbangun. Ya. Dan macam-macam itu tidak bisa kita mengatakan yang ini su'ul khotimah, yang ini husnul khotimah, tidak bisa. Ya. Karena husnul khotimah itu dilihat dari hatinya dia ketika akan meninggal. Ketika dia dalam hatinya mengucapkan banyak kebaikan, menyebut kebaikan-kebaikan, berarti dia husnul khotimah. Tapi kita tidak tahu dia mengucapkan apa tidak. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa oh iki mati ini elek iki. Ini apa mati ini udah pas sholat iku. Oh elek berarti. Iku mati ini apa pas apa iku mati ini pas turu terus ndak tangi. Waduh paling uripe turu tok paling. Akhirnya salah maneh iki. Wong mati niki dikengken ngrasani sing apik-apik kok malah dirasani sing elek. Mari takziah, ya Allah kaya wajahe kaya ngono. Iso wajah padahal biyen kok iso gosong kabeh sawah ya Allah iki adab temenan masyaallah. Ndak ndongakno malah dilokno adab. Kan fenomenane ngoten nggih. Setelah takziah bukan ngerasani kebaikan tapi malah ngerasani sing dianggap dia jelek. Iso matine.
koyo ndak mampu apa-apa wis turut tok wis dak tau salat paling eleh. Wis diarani ndak tau salat. Cek akene salahne wong iki ngoten nggih. Kemudian niku salah setunggal hadis sedikit ya tentang bagaimanakah kesabaran Nabi ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Usamah ibni Zaid ibni Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna bni qadistuhdira fashhadna fa arsala yakri'ukas salam wa yaqul innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha fa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijala radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u fafadat ainahu faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama muttafaqun alaih. Niki riwayat saking sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah ini adalah panglima termuda yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Maka julukan Usamah adalah Hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi Muhammad. Ayah Usamah itu adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harisah. Maka julukannya wahibbihi wa bani hibbi, anak dari orang anak yang dicintai dan orang bapak yang dicintai Nabi Muhammad. Zaid bin Harisah ini adalah orang anak Persia. Persia niku anaknya seorang saudagar kaya. Persia ini orangnya itu kulitnya putih kemerah-merahan. Ganteng-ganteng, ngoten bahasa ini. Nah, Persia niki dulu terkenal kalah menang unda-undi menangi niki dengan bangsa Romawi. Niku zaman singen nggih. Persia Romawi ini terkenal negeri yang pas perang iki Romawi menang, terus Persia menang gantian, maju niki. Negara sing maju singen. Ya. Kemudian ayahnya Zaid bin Harisah, niku namine Harisah nggih. Niku anaknya ketika umur sekitar 7 tahun nggih. Kan ketok ganteng ngoten nggih. Ayahnya Harisah niki ngomong ten bojone. Jangan kamu ajak anak ini kemana-mana. Aku wedi ilang. Soalnya cek ganteng nggih ngoten lho nggih. Jangan kamu ajak anak kita ini kemana-mana. Wis delen di omah, lek awakmu metu-metu, aja dijak arek iki. Pesene ayahnya Zaid. Ya. Akhirnya suatu hari ketika ayahnya ini pergi berdagang ke luar negeri. Kemudian si istri ini ingin keluar, ingin medal. Bahasa sak mungkin shopping, shopping nang mall-mall ngoten nggih, mlebu mall, metu mall, tak tumbas popo kadang nggih. Hah? Nggih, mlebune suwe, kadang milih kelambi suwe tiyang wedok kan nggih. Suwe, sing tumbas mek siji. Metu mulai jam 09.00 sampai asar zuhur, sing tumbas oleh mek siji.
Coba lek wong lanang suwe sakono oleh wakeh temenan nggih. Itu oleh milih didelok iki diskon 50%. Bahasa samaken ngoten nggih. Akhirnya si istri ini karena jiwa kewanitaannya nggih, ndang kepingin shopping, ngoten bahasa iki, ndang kepingin belonjo. Akhirnya anaknya ini lupa dengan pesan suaminya, anaknya diajak keluar ke pusat perbelanjaan. Sing enten pasar berarti nggih. Kemudian ketika di pasar atau ya di pasar si istri ini bingung milih tumbas sopo. Oh iki promo 75%. Oh iki promo 100% gratis berarti. Oh iki promo akhirnya lali lek nggawa anak ngoten nggih. Lupa kalau sedang bawa anak, lali lek nggawa anak. Akhirnya ketika sudah wis dijupuki kabeh sing promo persen 70%, eling, duh anakku nanti. Hilang anaknya. Karena gara-gara napa, Pak? Bingung milih sing diskon niki lho. Akhirnya anaknya, waduh anakku. Ternyata Zaid bin Harisa diculik. Ya. Kemudian oleh penculik, singkat cerita, Zaid bin Harisa ini dibawa keluar Persia, luar negeri. Singen kan wonten sistem perbudakan. Jual iku bukan dijual, maaf boten damel kejelekan, tapi dijual untuk dipekerjakan. Berapa harganya iki? Orang yang badannya kuat, yang wong dempal, iku tambah larang rego lek singen. Ngoten lho, budak ngoten. Ya, nggih kados sapi. Tambah api tambah larang, nggih. Budak itu koyo sami kali hewan dia persis. Apa jare wonge sing duwe kate dipateni ya ndak apa-apa. Nggih. Kate diapakno meneng-meneng dijojol linggis ya ndak apa-apa. Mboten enten hukum budak niku singen. Nabi datang untuk menghapus niku. Pembantu dengan budak berbeda. Lek pembantu masih ada hak hukum. Pembantu disakiti, didolimi bisa lapor ke polisi. Tapi dulu mboten enten lapor ndak ono wong ki padha hewan. Hewan diapakno kan bojare sing duwe. Akhirnya Zaid bin Harisa ini dibawa oleh yang penculik tadi ke luar negeri, keluar Persia. Akhirnya dijual ke beberapa negara, dijual ke sini, jual sini, ngoten nggih. Jual ke sini, ke sini. Akhirnya Zaid bin Harisa ini sampailah ke tanah Mekah. Kan si alit niki mboten saged kerja. Isone wis digawe anak ngono ge bareng ndek omah, ngoten to. Akhirnya sampailah Zaid bin Harisa ini ke tanah Mekah. Dan ketika itu Nabi sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Baru menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah 10 orang terkaya ten Mekah. Akhirnya tahu kok ono arek lucu ngoten nggih. Putih, kulitnya abang, putih, lucu si cilik umur 7 tahun, 8 tahun mungkin ya. Khadijah akhirnya membeli Zaid bin Harisah. Ngoten lho ceriyose. Ceritanya seperti itu alurnya. Membeli Zaid bin Harisah, kemudian setelah membeli dia hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Niku hadiah dari Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata kepada Zaid bin Harisah, "Anta hurrun liwajhillah." Kamu sekarang saya merdekakan karena Allah. Langsung dimerdekakan. Jadi Nabi boten purun budak. Ya, akhirnya dimerdekakan. Sekarang kamu merdeka, kamu mau melakukan apapun itu terserah kamu. Ya. Dan saya angkat juga kamu menjadi anak angkat saya.
Maka nama ini Maula Rasulillah. Anak angkatnya Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian setelah Zaid bin Harisah lama hidup dengan Nabi, jelasnya kerasan, nek kali Kanjeng Nabi kerasan. Akhirnya suatu hari datanglah ayahnya dengan pamannya ke Mekah, mendengar bahwa anaknya ada di rumahnya orang yang paling baik. Nabi dereng dados Rasul sasian. Ada di rumah Muhammad orangnya itu baik sekali, amanah, jujur. Akhirnya Zaid bin Harisah ayahnya datang ke rumah Nabi bersama paman dari Zaid bin Harisah, namanya Amr. Kemudian dan ketika itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Akhirnya datanglah Harisah kepada Nabi Muhammad. Harisah mengatakan, wahai Muhammad, saya kesini datang tujuan saya untuk mengambil anak saya. Berapapun harga yang kamu patok, saya akan beli. Jenenge wong sugih, saudagar kaya Harisah. Harisah ketika Zaid hilang ki susah nemen wis pokok sampai ono sing sampai ketemu tak bayar piro saja lho. Akhirnya loh Nabi Muhammad, siapa anakmu? Zaid. Benar anakmu Zaid bin Harisah? Ya benar wahai Muhammad. Pasti diceluk Muhammad wong dadi rasul nggih. Akhirnya oh iya itu Zaid sekarang dia masih bermain. Tunggu di sini. Nanti bagaimana? Tunggu saja. Akhirnya Zaid ayahnya menunggu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Harisah ini, begini, saya akan menawarkan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia dari tawaranmu. Ya, begini, seandainya nanti Zaid ini datang, nanti saya akan memberikan pilihan kepada Zaid. Kira-kira dia memilih saya atau Anda? Jika dia memilih Anda, bawah Zaid tidak usah bayar. Ketika Zaid memilih Anda, ayahnya, bahwa Zaid tidak usah bayar apa-apa, tidak usah membayar. Tetapi jika dia memilih saya, kata Nabi Muhammad, maka saya tidak akan meninggalkan orang yang memilih saya. Paham nggih? Dawuhe Kanjeng Nabi, boten keras mboten lek misal Zaid niki ini memilih jenengan bawa tidak usah bayar. Tapi kalau nanti Zaid memilih saya tidak akan meninggalkan orang yang sudah memilih saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi boten kira ninggalno tiyang sing derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka setelah itu Zaid datang dengan wajah yang kaget. Dengan wajah kaget, maka Nabi Muhammad berkata kepada Zaid, wahai Zaid, ata'rifuhuma. Nabi Muhammad berkata, apakah kamu kenal dengan mereka berdua? Oh, na'am ya Rasulullah, dia ayahku Harisah dan dia pamanku Amr. Oh, berarti memang ayahnya dan memang pamannya. Nah, kemudian Nabi berkata kepada Zaid bin Harisah, jika kamu ingin pulang bersama mereka, silahkan. Silahkan, saya tidak apa-apa. Tapi jika kamu ingin tetap tinggal bersama kami, wah ahlan wa sahlan, pintu terbuka untuk kamu. Nah, itu bijake Kanjeng Nabi ngoten niku nggih. Kemudian akhirnya Zaid menjawab bagaimana? Ini jawaban yang mengagetkan orang tuanya. Zaid bin Harisah menjawab, ya Muhammad, hanya orang bodoh yang jika sudah mengenalmu, dia mau berpisah denganmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, wahai Muhammad, hanya orang bodoh yang jika dia sudah mengenalmu, dia meninggalkanmu. Dia mau berpisah denganmu. Masya Allah. Akhirnya Harisah ini nangis antara sedih dengan senang.
ada orang yang lebih mencintai anaknya daripada dia. Padahal dia sudah tahu itu ayahnya. Ngoten berarti Kanjeng Nabi niku ketika memperlakukan anak-anak kecil sampai lebih memilih Nabi daripada ayahnya. Mboten enten sama. Mboten ketemu punan nggih. Yang perilakunya seperti ini sudah tidak. Nah, kemudian maka ketika mendengar itu Nabi susah, Nabi sedih, Nabi senang, bahagia. Kemudian Nabi membawa Zaid bin Harisah ke depan Ka'bah. Dan Nabi berteriak di hadapan Ka'bah, "I'lamu anna Zaidan ibni." Yarisuhu wa yarisuni. Nabi Muhammad dawuh, ketahuilah wahai semua bahwa Zaid sekarang adalah ibni, anakku. Yarisuhu, dia mewarisi hartaku dan saya mewarisi hartanya. Wah, akhirnya setelah dawuh itulah maka namanya Zaid diganti Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan ayat, kisah teko Kanjeng Nabi senenge ngoten nggih. Akhirnya sampai Allah taala turunkan ayat, makana Muhammadun aba ahadin fi mirrijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dawuh Gusti Allah, Muhammad bukanlah ayah dari siapapun, tetapi dia adalah walakir utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Akhirnya setelah turun ayat ini nama Zaid diganti lagi Zaid bin Harisah. Maka tidak boleh memang ngoten nggih. Sekarang tidak boleh jenengan ngangkat anak kemudian di anak itu dikatakan misal namanya Nu'man bin jenengan mboten saged. Tidak bisa mewarisi, anak angkat boleh tapi tidak sampai menjadi anak angkat secara biologis. Niki saking teko senengi Kanjeng Nabi ten Zaid bin Harisah. Akhirnya setelah itu barulah Zaid mengikut dengan Nabi dan hidup bersama Nabi dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Bersama dengan Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harisah. Ini orang Persia. Maka anaknya Usamah itu dijuluki Hibbu Rasulillah, pemuda kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayahnya adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit nggih cerita tentang siapa? Zaid bin Harisah. Mugi-mugi tos danten oleh Allah Subhanahu wa taala didadosaken tiang-tiang yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kita bukan orang baik, meskipun kita bukan orang yang, tapi mugi-mugi dengan kita semangat untuk mengaji, semangat untuk taklim, semangat untuk bersolawat, kita dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan kita bukan sahabatnya, tapi kita adalah saudaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang mana zaman kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, menyelamatkan iman-iman akidah anak-anak turun kita, sampai Allah mengambil kita semua dalam keadaan terbaik husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khata Rabbi zid ilma
ووافقني قولا أستغفر رب الخطايا أستغفر الله من الخطايا ربي زد علما ووافقني عملا مقبولا أستغفر يا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا ووافقني Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa wassi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri ba'idna waghfir dunubana waqti duyunana waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.